Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai sekte-sekte dan organisasi yang sesat yang pernah ada di dunia ini. Kemunculan mereka sangat meresahkan dan juga merugikan banyak orang. Seperti apa sepak terjang dari sekte-sekte dan organisasi sesat ini? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. 1. Children of God. The Children of God adalah sebuah sekte sesat yang diciptakan sekitar tahun 1968 oleh David Beck di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Sekte ini pada awalnya mengajarkan mengenai kasih dan kebebasan. Namun, terdapat nilai-nilai yang menyimpang dari aturan semestinya. Sekte ini memerintahkan kelakuan-kelakuan aneh dalam berhubungan badan, di mana anggotanya diperbolehkan untuk berhubungan badan dengan siapapun dan dimanapun. Bahkan, saat berhubungan badan, para anggotanya diperintahkan untuk membayangkan sedang berhubungan badan dengan Tuhan mereka, agar mereka bisa semakin dekat dengan Tuhan. Selain itu, hubungan badan dengan sesama keluarga adalah hal yang dianjurkan, dengan tujuan untuk mengajari anak-anak mereka secara langsung, karena hubungan badan dianggap sebagai anugerah dan cinta kasih. Parahnya, anak-anak sudah dipaksa untuk hamil agar bisa segera melahirkan dan menambah anggota sekte mereka. Diketahui, anggota sekte ini mencapai 150.000 orang. Salah satu korban wanita bernama Christina Babin asal Amerika bercerita bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain ketika masih kecil. Ia sudah menjadi anggota sekte Children of God karena sang ibu telah menganut sekte tersebut sebelum dirinya lahir. Sejak usia 12 tahun, dirinya telah dilecehkan oleh keluarganya sendiri. Kemudian, Babin dikirim ke beberapa negara untuk menjalani kaderisasi Children of God ini. Selama bertahun-tahun, Babin menderita di masa kaderisasinya. Banyak anak dijadikan budak dan dipukuli. Bahkan anak-anak yang masih bayi pun ikut dipukuli. Akhirnya, Babin bisa kembali ke Amerika setelah melewati proses yang sulit di masa kaderisasinya. Kemudian, di usia 21 tahun, Babin memberanikan diri untuk lari dari sekte ini. David Beck sendiri akhirnya menjadi buronan polisi setelah polisi mendapat banyak laporan dari korban sekte ini. Namun, David tidak sempat ditangkap, ia keburu meninggal dunia pada tahun 1994. Setelah David Beck meninggal, sekte ini sempat berganti nama menjadi The Family of Love, tetapi kemudian berubah lagi menjadi The Family International. Diberitakan juga, sekte ini menerapkan aturan-aturan baru untuk anggotanya. Namun, banyak juga para anggota yang melarikan diri setelah meninggalnya David ini. 2. The Ku Klux Klan. The Ku Klux Klan atau The Klan adalah sebuah organisasi rasis terbesar di Amerika Serikat yang terbentuk pada tanggal 24 Desember 1865. Organisasi ini dibentuk oleh beberapa mantan pejabat tentara konfederasi dan dengan cepat menyebar di wilayah Amerika. Anggota di organisasi ini percaya kalau ras kulit putih adalah ras terbaik dan mereka membentuk organisasi ini untuk memberantas ras kulit hitam dan kaum-kaum minoritas. Aksi yang dilakukan organisasi ini sangat kejam. Setidaknya mereka telah membunuh 7 orang anggota legislatif yang berkulit hitam dan juga membunuh 8 napi yang berkulit hitam. Mereka seringkali melakukan penculikan dari rumah-rumah dan membunuh para tahanan mereka. Para anggota klan ini menuntut ras kulit putih harus dispesialkan. Organisasi klan ini merasa terancam dengan perkembangan zaman karena banyak yang tidak bisa menerima organisasi klan ini.
Bahkan, mereka tidak segan-segan melakukan pengancaman dan pembunuhan pada ras kulit putih yang berteman atau berinteraksi dengan orang-orang kulit hitam atau orang-orang minoritas. Organisasi ini juga menyukai ritual-ritual mistis. Mereka akan melakukan ritual membakar salib dengan mengenakan pakaian serba putih dan tudung putih sebagai bentuk intimidasi pada musuh-musuh mereka yang bertentangan dengan mereka. Karena aksi brutalnya sudah semakin tak terkendali, di tahun 1870 sampai 1871, pemerintah federal mengeluarkan undang-undang untuk menekan aksi kejahatan klan. Organisasi ini pun sempat redup, tetapi di tahun 1915, klan didirikan kembali oleh William Joseph Simon. Di bawah kepemimpinannya, para anggota klan dirahasiakan, dan mereka memiliki kode-kode tersendiri untuk mengenali satu sama lainnya. Simmons membuat kode-kode tersebut agar aksinya untuk membangkitkan klan berjalan mulus tanpa gangguan. Namun, di tahun 1923, Simmons digulingkan dari kepemimpinannya oleh Hiram Wesley Evans. Setelah Simmons lengser, kepemimpinan klan pun terpecah menjadi dua. Sebagian dipimpin oleh Evans dan sebagian lagi dipimpin oleh Grand Dragon D.C. Stevenson. Karena adanya perpecahan dari internal dan adanya oposisi dari luar, maka organisasi klan yang sudah terbagi menjadi dua ini pun runtuh. Dikabarkan pada tahun 1940 organisasi klan ini pun menghilang. Namun, sepertinya klan tidak benar-benar hilang, karena pada tahun 2016, satu kelompok yang mengaku sebagai anggota klan mengadakan parade di Carolina. Namun, parade ini dipindahkan ke Pelham karena di Carolina sudah berkumpul orang-orang yang menentang klan. Sejak kemenangan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat kala itu, klan kembali berani muncul dengan bentuk yang berbeda. Nah teman-teman, karena videonya masih panjang, aku akan membaginya menjadi 2 part ya. Jadi simak pembahasan lainnya di video aku selanjutnya ya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.